Assalamualaikum, aku Mutiara Ramadhani dengan NPM A1A025090, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang akan menjelaskan filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Mari saksikan. Filsafat pendidikan adalah kajian mendalam tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Beberapa aliran dalam filsafat pendidikan antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara secara dalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mutiara pertama udah menjelaskan materi itu secara garis besar, dan aku akan menjelaskan secara dalam materinya. Oke, yang pertama, filsafat pendidikan merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat pendidikan secara mendalam. Filsafat pendidikan tidak hanya juga berbicara tentang kegiatan belajar, mengajar, tetapi juga mempertanyakan mendasar seperti apa itu tujuan pendidikan, apa itu nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik, dan bagaimana proses pendidikan seharusnya dilaksanakan. Dengan adanya filsafat pendidikan, sistem pendidikan memiliki arah dan landasan yang jelas dan sehingga tidak berjalan tanpa tujuan. Oke. Tujuan filsafat pendidikan ini ada beberapa dan aku akan menjelaskannya. Tujuan filsafat pendidikan yang pertama adalah memberikan dasar pemikiran dalam merancang sistem pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan membantu menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem filsafat pendidikan juga menjadi pedoman bagi pendidik dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter yang baik dan bermoral yang baik. Oke. Hai teman-teman, lanjut ya ke aliran filsafat pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan terdapat beberapa aliran utama, yaitu yang mempengaruhi sistem pendidikan, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Dan dalam setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan dan metode pendidikan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, lanjut lagi yuk ke penjelasan detail aliran. Oke, yang pertama ada idealisme. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk karakter, moral, dan nilai spiritual peserta didik. Guru berperan sebagai teladan pembimbing yang menjadi contoh nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, realisme. Realisme berfokus pada fakta dan ilmu pengetahuan yang nyata dan objektif. Pendidikan membantu peserta didik memahami dunia melalui pengamatan dan logika. Yang ketiga, pragmatisme menekankan pengalaman secara langsung, cara belajar yang efektif, peserta didik diajak aktif berdiskusi dan memecahkan masalah yang nyata. Dan yang keempat, eksistensialisme. Aliran ini menekankan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Pendidikan membantu peserta didik menentukan jati diri yang serta bertanggung jawab atas pilihannya. Oke. Lanjut, pengertian manajemen pendidikan. Setelah memahami landasan pemikiran melalui filsafat pendidikan, kita akan masuk pada manajemen pendidikan. Oke, manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh kesempatan pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan memastikan bahwa kegiatan pendidikan berjalan secara terencana, terorganisir, dan terkontrol. Oke teman-teman, hubungan filsafat dan manajemen ini saling berkaitan. Filsafat pendidikan memberikan arah dan nilai dasar pendidikan, dan sementara itu, manajemen pendidikan menjadi alat yang mewujudkan nilai dan tujuan tersebut dalam praktik nyata. Jika filsafat adalah fondasi, maka manajemen adalah sistem membangun dan mengelola pendidikan di atas fondasi tersebut. Nah, keduanya harus berjalan seimbang agar pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lanjut terus dari tadi, tapi kayaknya gak bosan ya teman-teman. Tapi tenang aja, ini yang terakhir. Kesimpulannya, filsafat pendidikan adalah membantu kita memahami tujuan, nilai, dan pendidikan. Nah, sedangkan manajemen pendidikan membantu kita menjalankan sistem pendidikan secara struktur dan efisien. Dengan memahami keduanya, kita dapat menciptakan pendidikan yang lebih terarah, efektif, dan bermakna. Nah, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.